Selamat siang, Ibu. Selamat siang anak-anak, silakan duduk. Terima kasih, Ibu. Ibu dan teman-temanku sekalian, mari kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dan izinkanlah saya berdoa secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas nafas yang panjang ini, atas cinta kasih-Mu di mana pada hari yang baru ini. Kami mohon usaha Roh Kudus-Mu dalam diri kami, sehingga kami ikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Namun kami puji dari sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Amin. Elizabeth Leti, Hadir, Bu. Maria Doasulo, Hadir, Bu. Maria Santika, Hadir, Ibu. Octavia, Hadir, Ibu. Silvanus, Hadir, Ibu. Rumensia, Hadir, Ibu. Nur Sakina, Hadir, Bu. Matilde Mare. Hadir, Ibu. Anak-anak, apakah kalian masih ingat tentang kesepakatan kelas kita? Masih, Ibu. Coba, satu apa? Datang sekolah tepat waktu. Tepat waktu. Yang kedua, Disiplin. disiplin. Hari ini kita belajar tentang kekuatan asam dan basa. Apakah kalian berkaitan dengan asam dan basa? Kan kali lalu kita sudah pelajari tentang teori asam dan teori asam dan basa. Masih ingat toh? Masih. Apakah kalian pernah makan buah jeruk? Pernah, Ibu. Pernah toh? Iya. Coba kalian perhatikan gambar yang ditampilkan. Itu ada jeruk nipis dan jeruk sangsi. Dari kedua jeruk tersebut, menurut kamu mana yang lebih asam? Jeruk nipis. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, itu melalui penerapan model pembelajaran awali materi kita hari ini, Ibu mengajak kita semua untuk menyaksikan video pengantar teori. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita sering menggunakan bahan yang bersifat asam. Setelah kalian menyaksikan video, ada pertanyaan mengenai video yang ditampilkan? Ada, Ibu. Oke, siapa? Baik. Kenapa obat titis mata bisa menurunkan kualitas pada mata? Oke, silakan MC. Karena pada obat titis mata terdapat zat hidroklorid HCl dan dapat menyembuhkan iritasi. Baik. Selanjutnya, Ibu akan bentuk kalian ke dalam 3 kelompok untuk diskusi ya, kelompok diskusi. Kelompok diskusi yang pertama itu kelompok 1 kelompok asam, kelompok 2, kelompok 3. Jadi Ibu bagikan bahan ajaran ke masing-masing kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, sekarang sudah ada bahan ajar, kau coba lihat. Ada yang belum lengkap atau ada yang kurang jelas? Sudah, Ibu. Di situ, coba perhatikan LKPD-nya dulu. Dia di paling pertama itu ada wacana. Ada wacana. Jadi Ibu minta tilde bisa bacakan wacana dengan suara yang keras ya. Di dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita sering menggunakan zat yang bersifat asam maupun basa, juga yaitu asam klorida. Setelah kalian mendengar wacana yang dibacakan oleh teman kalian tadi, di situ kalian diminta untuk membuatkan rumusan masalah. Yang pertama dari wacana itu kalian harus buat rumusan masalah. Kemudian yang kedua, dari masalah tersebut kamu harus buat hipotesis atau jawaban sementara. Bisa toh? Bisa, Ibu. Coba dari wacana tadi, kira-kira masalahnya Tika, ya silakan. Kira-kira masalahnya apa dari wacana tersebut? Masalahnya bagaimana membedakan kandungan dari kedua zat tersebut. Oke, bagaimana membedakan kandungan dari kedua zat tersebut? Kedua zat tersebut tadi apa? Asam Obat tetes mata dan cuka makanan. Cuka makanan itu asam asetat.
Kemudian obat tetes mata itu ada asam klorida, Bagaimana cara membedakan? Ternyata keduanya sama-sama asam, itu merupakan rumusan masalah, Nah sekarang dari rumusan masalah itu kalian harus tentukan hipotesisnya, jawaban sementara, agar dapat membedakan itu bagaimana? dengan cara menghitung nilai pH asam dan basa. Oke, agar bisa membedakan antara apakah ini asam kuat, asam lemah, basa kuat dan basa lemah itu dengan cara menentukan pH, apakah dia termasuk di asam, apakah dia termasuk di asam itu ada asam kuat dan asam lemah, ataukah di basa. Tapi karena contoh tadi di asam, maka kita lihat di asam kuat dan asam lemah. Oke, selanjutnya di situ ada pertanyaan, kalian harus kerjakan. Pertanyaannya adalah apa? Coba satu orang baca, tilde. Tuliskan masing-masing satu contoh zat yang termasuk asam kuat, basa kuat, dan asam lemah di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tuliskan masing-masing satu contoh zat basa kuat, basa lemah, asam kuat, dan asam lemah. Masing-masing kelompok itu satu-satu. Oke, sekarang kelompok satu, kelompok asam. Coba. Asam kuatnya apa? Asam kuat, asam sulfat, H2SO4, yaitu air dan baterai. Apa? Air dan H2SO4 itu terdapat pada aki, ya? Aki dan baterai. Dan yang berikut, yang berikut asam lemak, asam asetat, CH3COOH, yaitu terdapat pada cuka. oke, CH3COH itu ada pada cuka. Kemudian pada saat basa kuat, yaitu natrium hidroksida NaOH, terdapat pada sabun deterjen. Ya, natrium hidroksida itu ada pada sabun, ya. Ya. Itulah zat-zat asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah yang ada di sekitar kita. Oke. Jadi waktu selanjutnya kalian kerjakan soal diskusi. Kasih waktu kamu. Petan asam. Kekuatan asam ini dipengaruhi oleh banyaknya ion hapus yang dihasilkan dalam suatu larutan. Kita kenal istilah asam kuat. Asam kuat Sudah selesai semua? Sudah, Ibu. Kelompok satu siap? Siap. Kelompok dua? Siap, Ibu. Kelompok tiga? Siap, Ibu. Oke, mantap. Semangat, ya. Asik. Yang berikutnya Ibu kasih kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk menuliskan hasil diskusinya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Tentukan pH larutan NaOH dengan konsentrasi 0,10. pH sama dengan 14 kurang POH sama dengan 14 kurang 1 sama dengan 13. Oke, terima kasih pada kelompok satu. Oke, yang berikutnya yang beri kesempatan kepada kelompok dua. Pada teman yang pilih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaannya, tentukan pH larutan H2SO4 Straturi 10 pangkat min 2 sama dengan 2 kurang log 2 sama dengan 2 kurang 0,3 sama dengan 1,7. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami.
Suatu lautan diketahui memiliki nilai pOH sama dengan 14 kurang 11,2. pH sama dengan 2,8. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman dari kelompok 3. Kelompok lain ada yang mau menanggapi untuk kelompok 3? Tidak ada yang Tidak ada, Pak? Pas. Baik. Terima kasih pada kelompok 3. Kita berikan tepuk tangan. Oke, terima kasih. Kalian sudah menyampaikan hasil diskusi kalian. Selanjutnya, di antara kalian siapa yang bisa buat kesimpulan dari kegiatan kita? Ada yang bisa buat kesimpulan? Oke, silakan yang di sini. Kesimpulannya adalah asam kuat merupakan asam yang jika dilarutkan dalam air mudah melepaskan ion H+ dan larutan tersebut terionisasi secara sempurna. Sekarang kita masuk pada evaluasi. Untuk post testnya Ibu minta kalian sisihkan semua buku-bukunya. Turun semua. Sisihkan semua buku-bukunya. Ya. Selanjutnya, refleksi tentang kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ibu ada 3 pertanyaan refleksi untuk kalian. Pertanyaan pertama, apakah yang kalian telah pelajari hari ini? Ya. Apa yang kalian pelajari hari ini? Tentang asam dan basa. Ada asam lemah, ada asam kuat, dan ada basa lemah dan ada basa kuat. Hari ini kalian telah belajar tentang kekuatan asam dan basa. Basa. Asam lemah, asam kuat, basa lemah, dan basa kuat. Terus yang berikut, pertanyaan yang berikut. Pada bagian manakah yang kalian merasa senang pada saat pembelajaran tadi? Ya, silakan kelompok apa? Elis. Saya dari kelompok 1, saya harus senang di saat presentasi di depan. Oke, kelompok 1 merasa senang ketika melakukan presentasi di depan kelas. Pertanyaan yang ketiga, apakah kalian merasa puas mengikuti pembelajaran hari ini? Puas. Puas ya, karena dapat memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Terima kasih. Pertemuan berikut itu kita akan melakukan praktikum. Jadi sebelum itu Ibu akan memberikan kepada kamu itu untuk menyiapkan alat dan bahan. Ya, lengkap. Jadi pertemuan berikut kita akan melakukan praktikum. Ibu minta ketua kelas bisa pimpin kita dalam doa. Ibu dan teman-temanku sekalian, sebelum kita pulang, mari kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dan izinkanlah saya berdoa secara Katolik. Dalam nama Bapa, dan Kudus. Amin. terima kasih ya Tuhan atas bimbingan-Mu dari tadi hingga saat ini. Sekarang kami pulang, kami mohon bimbinglah kami dalam perjalanan pulang, agar kami tiba di tempat tujuan kami dengan selamat. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Dan